Halo guys, ketemu lagi sama saya Mama EL tentunya di YouTube channel saya tersayang. Nah, masih dari Newcastle, United Kingdom guys. Oke, hari ini aku mau bahas firman Tuhan, tapi aku mau ajak anakku nih yang calon dokter nih. Kita bahas sama-sama sama dia, yuk. Oke, kali ini aku mau baca dan mau share tentang Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kiri. Wah, ini ayat emas ya kayaknya. Kita sering banget nih dengar ayat ini. Oke, kita bahas bersama anak tercantik saya, guys. Kita tanya sama dia, menurut dia nih, arti dari ayat ini apa sih? Dia dapat rema apa? Pasti setiap orang dapatnya beda-beda. Tapi kita pasti tentu saling melengkapi dengan firman ini. Kita tanya yuk. Menurut kamu dari ayat yang kamu udah baca, kamu dapat apa sih kesimpulannya? Oke, kita tanya dia. Gimana Cie? Menurut kamu apa Cie? Kamu dapat apa dari ayat ini Cie? Nah, aku baca ayat ini kan banyak yang bisa kira, wah kok masa kasih pipi kiri kita ditampar, masa sih kita kasih pipi satu lagi. Tapi ya menurut aku ini sebenarnya bisa buat kasih contoh. Pertama, kasih contoh ke orangnya, dan kedua juga supaya nggak jadi lebih parah hubungannya. Oke, kita dapat hal baru nih. Dengan kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, menurut anakku nih, ini pengertian baru nih saya dapat dari dia, supaya tidak memperparah hubungan itu. Aduh, saya setuju banget tuh, itu saya dapat rema baru. Setuju banget sama anakku tadi ya, bahwa kalau kita hubungan, kalau orang udah nampar kita, otomatis hubungan itu udah makin nggak baik. Tapi dengan kita tidak membalas dia dengan membalas dia dengan kejahatan lagi, membuat hubungan kita sama dia nggak semakin buruk pastinya ya. Aduh, aku setuju banget nih. Thank you nih buat Cece yang udah kasih kita pengertian baru ya kan, rema baru buat hari ini. Dan ini pasti sering banget terjadi dalam hidup kita ya. Kita udah lakuin hal yang baik sama orang, kok dia nggak baik sama kita. Nah, aku punya contoh simpel nih. Ini yang terjadi sama anakku nih. Anakku karena yang keempat dan kelima itu kan masih kecil lah ya. Yang satu 12 tahun, yang satunya lagi sekitar 7 tahun dan hampir 8 tahun. Dan mereka sering berantem kan. Sebagai anak-anak pastilah urusan kecil, bangku duduk aja bisa ribut guys ya. Nah, aku sering banget ngajarin ayat ini sama mereka. Nah, anak aku yang gede kan aku bilang sama dia gini, Mami mau kamu belajar dari firman Tuhan, bahwa pada waktu kamu ditampar pipi kanan, kamu harus ngasih pipi kiri. Dalam arti apa? Tidak perlu membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Terus dia bilang dong sama aku, anakku, Mami aku tuh selalu baik sama baby, tapi kok baby terus-terusan begitu sih, gak baik-baik sama aku. Nah, sebaliknya adanya juga begitu pada waktu itu. Iya kok begitu Mami, aku udah baik sama dia, tapi kok dia begitu terus sih sama aku. Satu hal yang kita harus belajar dan kita harus tahu, bahwa sometimes kita melakukan hal yang baik, gak hari itu juga orang balas kita. Atau pada waktu kita melakukan hal yang baik kepada si A, gak akan secepat itu dan secepat itu dia akan melakukan hal yang sama terhadap kita. Nah, tapi satu hal yang pasti, pada waktu kita menabur benih kebaikan, kita akan menuai benih kebaikan. Kita tidak perlu mengharapkan sesuatu hal yang baik dari orang tersebut, karena itu akan mengecewakan hati kita. Tetapi percayalah, pada waktu kita menabur hal yang baik, kita pasti akan menuai hal yang baik. Contoh nih, saya sering banget ngalami pada waktu saya di luar negeri, waktu saya lagi jalan-jalan kemana gitu, saya merasakan sekali banyak orang-orang yang gak saya kenal pun banyak menolong saya dalam hal-hal simple. Waktu itu pernah tuh ya, saya lagi ngantri di bank di Singapura dan antriannya tuh panjang sekali, dan saya itu sampai nomor keberapa itu lama sekali, dan orang itu yang udah 10 angka di depan saya itu udah ngantri 2 jam guys. Dan akhirnya saya berbincang-bincang sama dia, sampai akhirnya dia bisa tolong saya guys. Nah, itu dia, pada waktu kita menabur kebaikan, belum tentu kita dapat balasan dari orang tersebut, tapi satu hal yang pasti, kita akan menuai kebaikan itu dari orang-orang yang lain. Tuhan itu baik, Tuhan itu gak pernah berhutang sama kita. Jadi pada waktu kita melakukan yang baik, kita pasti akan menuai hal yang baik.
Yuk kita belajar sama-sama untuk menabur hal-hal yang baik, nggak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita membalas kejahatan dengan kasih. Kasih yang sesungguhnya adalah pada waktu kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Dan tidak bisa kita pungkirin bahwa kita hidup bersosialisasi, kita butuh hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Dan seperti yang kata anak saya tadi, untuk tidak memperkeruh suatu hubungan, mari kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke, sampai jumpa di YouTube channel saya berikutnya dan bye-bye.